Hi good people, welcome to my first video. My name is Siva Novir Aulia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. My rank is Development Economics. Selamat datang di video aku yang pertama kali ini yang akan ngebahas tentang salah satu jenis part of speech, yaitu verb. Atau satu kelas kata lain, yaitu verb. Sebelumnya, pasti kalian udah pernah kan menggunakan salah satu atau banyak dari part of speech? Karena di dalam bahasa Inggris ini dapat dibedakan menjadi 8. Dan aku akan fokus ngebahas verb ya. Well, pertama-tama aku akan ngebahas tentang pengertian dari part of speech. Part of speech atau disebut dengan kinds of word adalah bagian-bagian yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, coba kalian perhatikan ya kalimat ini. My friends came to Jakarta yesterday. Kalimat tersebut dibentuk dari part of speech yang terdiri atas my is pronoun, friends is noun, came is verb, to is preposition, Jakarta is noun, and yesterday is adverb. Nah, di sini aku akan fokus bahas ke verb aja ya. Yuk kita masuk ke dalam pembahasan dari verb. Pengertian dari verb. Verb atau kata kerja adalah kata yang bersifat melakukan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek. Nah, ini adalah contoh dari beberapa kata yang sering muncul di verb, seperti go, write, eat, play, come. Dan itu semua adalah kata kerja. Misalnya, I go to school. Coba aku hilangin kata go. Artinya jadi nggak jelas kan, ngegantung. Nah, berarti di sini go berfungsi menjadi verb, yaitu kalimat yang menjelaskan suatu tindakan yang dikerjakan oleh subjek. Fungsi verb. Fungsi verb dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah express mental action. Nah, kalau ini lebih ke kondisi jiwa atau mental. Contohnya, verb-verb berikut ini. Feel, believe, dream, remember. Nah, ini adalah kegiatan yang abstrak yang tidak bisa dilihat. Contoh kalimatnya seperti I feel sad. I forgot to bring my pen. Nah, ini feel, forget adalah contoh-contoh dari mental action yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan oleh subjek. Yang kedua adalah express physical action, yaitu tindakan fisik yang bisa kita lihat. Contohnya go, write, run, eat, walk, come, buy. Itu semua bisa kita lihat dan itu membutuhkan aktivitas fisik. Contoh kalimatnya seperti they go to school, she write the book, I can hear last night. Nah, verb di sini berfungsi sebagai physical action. Last but not least ada expressed states of being verb. Nah, ini menjelaskan tentang kondisi seperti is, are. Jadi jangan salah ya, ini bisa dijadikan verb. Contohnya seperti I am a student, she is a teacher. Nah, I am di sini menjelaskan tentang state of being. Nah, kalau she is a teacher, is-nya itu adalah verbnya. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis verb. Aku bahas 2 tipe pertama dulu ya. Yang pertama ada main verb dan yang kedua ada auxiliary verb. Main verb adalah semua kata kerja asli kecuali auxiliary verb. Contohnya, they went to school. We love Indonesia. Yang kedua, auxiliary verb adalah kata kerja bantu yang diletakkan sebelum main verb. Nah, ini lebih menekankan ke state of being atau makna gramatikal.
seperti be, am, is, are, do, does, did, dan lain-lain. Masih banyak ya. Contoh kalimatnya ada they are students. Nah, they are ini auxiliary. Do you like English? Do ini sebagai auxiliary atau bisa juga sebagai makna gramatikal. Sekarang aku bahas selanjutnya ya. Ada transitive dan intransitive verb. Nah, ini lebih fokus ke posisi objeknya. Apakah suatu kalimat itu membutuhkan suatu objek atau tidak? Yang pertama ada transitive verb. Nah, transitive verb ini harus menggunakan objek. Contohnya seperti she play the guitar. Coba hilangin play-nya. Pasti ngegantung kan? Jadi nggak jelas. She play a guitar. Jadi harusnya dia main gitar, tapi kalau play-nya dihilangin jadi ngegantung kan? Nah, jadi pada contoh tersebut harus diberikan satu objek agar bisa dipahami secara utuh atau jelas. Yang kedua adalah intransitive verb tidak memerlukan objek, tapi tetap make sense. Contohnya, I cry, I smile, she said, the loud. Kalimat tersebut nggak membutuhkan objek. Walaupun di stop sampai di cry tetap bermakna jelas. Di stop sampai I smile, di stop sampai smile tetap bermakna jelas kalau dia tetap tersenyum. Beda sama transitif yang harus memakai objek. Jadi perbedaannya adalah transitif harus menggunakan objek dan intransitif tidak menggunakan objek. Well, segitu dulu aja penjelasan aku tentang pengertian dari verb, jenis-jenis verb, fungsi verb, contoh-contohnya dari verb. Semoga kalian dapat memahami dengan jelas ya. Thanks for watching. Don't forget